Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan. Masa seorang Muldoko ya bisa mau menjegal Partai Demokrat? Ada apa begitu? Jangan-jangan ada kaitannya dengan penjegalan Anies Baswedan. Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena apa sih sebenarnya urgensinya ingin merebut Partai Demokrat? Kan itu logikanya begitu. Ada apa begitu? Partai Demokrat ini ya kan memang didirikan oleh Pak SBY begitu. Ngapain kita harus mau direbutkan begitu ya? Ya, jadi seolah-olah kalau ingin merebut partai ya seolah ya berkaca pada diri pribadi begitu. Dalam artian bahwa ya buat partai tandingan, buat partai baru di situ begitu kan ya. Adu argumentasi di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya apa yang selama ini kalau menjadi begal begal partai begitu. Ya orang berspekulasi seperti itu begitu. Ya tahu-taunya katanya Pak Muldoko tidak tahu terkait dengan ajukan PK itu begitu. Tapi beritanya cukup menarik begitu kan. Sudah ada laporannya, masih mau ngeles sekali begitu ya. Publik sekarang sudah cerdas begitu, sudah melihat karena sudah tahu isi surat di situ begitu kan. Apalagi ini tanpa rasa malu Muldoko terus berupaya kuasai Partai Demokrat ya pasca kalah di MA. Kini ia ajukan PK. Bayangkan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Tanpa rasa malu Muldoko terus berupaya ya kuasai Partai Demokrat pasca kalah di MA. Kini ajukan PK. Bayangkan dalam tulisan si Johnson ini ya dari Partai Demokrat ini ada salinan kopi begitu kan. Ini tertanggal 3 Maret 2023. Siapa yang buat ini ya kalau bukan Pak Muldoko begitu kan ya. Ya saya tidak menjustis Pak Muldoko itu yang kemarin mengatakan tidak tahu menahu begitu. Kok bisa begitu? Padahal surat keputusannya sudah ada di sini begitu kan. Ini nih. Ini sudah ada bukti begitu. Dan bahkan saya bacakan dari Jensen dulu ya. Ajaib benar Anda ini Pak Mul ya. Masa menjawab tidak tahu berdasarkan bukti surat di bawah itu bukannya Anda. Masa itu Jenderal Purna Muldoko yang lain ya. Kalau Anda sekarang merasa malu Pak masih ada jalan cabut PK Anda itu. Kalau manusia masih pakai akal sehat ya tidak ada ceritanya Anda itu jadi ketua umum Partai Demokrat. Orang Anda ya dan detik pun ya tidak pernah jadi kader Demokrat. Kok tiba-tiba jadi ketum Demokrat? Inikah sama saja orang yang tidak pernah jadi tentara tiba-tiba jadi kasat atau panglima TNI? Ini tamparan keras ya oleh si Johnson begitu ya. Kalau itu terjadi apa Anda terima dan membenarkannya? Itu maka terhadap PK Anda ini akan kami lawan. Dari hari ini ya kontrak memori terhadap PK ini telah kami kirimkan. Dan kami yakin karena ini perkara publik yang terbuka dan secara akal sehat gampang dicerna. Yang mulia Hakim Mahkamah Agung akan mengadili ini dengan cermat dan benar sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Tetapi ya semangat untuk seluruh sahabatku kader Demokrat di seluruh Indonesia. Terima kasih hari ini Anda semua telah datang ke seluruh pengadilan di tempat masing-masing bersama Ketum Ketum Mas AHY. Mari kita jaga rumah kita. Ini ditulis oleh Sejansen. Ini ada buktinya kok masih ngeles begitu kan ya. Ya pada hakikatnya tahu sendiri siapa Muldoko begitu kan. Hadapi jangan keluar-keluar di media ini. Ternyata yang dilawan oleh Pak Mul ada dua. Menteri Hukum dan HAM yang mengeluarkan surat itu ya yang kemudian Mas AHY. Pak Mul kenapa nggak bikin partai sendiri saja seperti Pak Prabowo, Pak Edi Sudrajat, Pak Wiranto, dan Pak SBY. Itulah yang kemudian mesti dipertanyakan. Apakah selama ini Pak Muldoko pernah menjadi kader Demokrat? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Kok tiba-tiba ingin begal ya Partai Demokrat begitu? Ada apa begitu ya? Selain di satu sisi muncul spekulasi bahwa ya gara-gara mungkin ingin menjegal Anies Baswedan ya agar batal untuk menjadi calon presiden di 2024. Tetapi tentu spekulasi ini dibantah oleh Pak Muldoko bahwa tidak tahu menahu terkait dengan ajukan PK itu siapa padahal di situ atas nama Muldoko begitu ya. Ya sekarang jaringan AHY bukan tidak hanya itu pasti dikeluarkan begitu ya. Dalam artian bahwa kalau memang dia mengajukan pasti ada gugatan yang harus diterima surat itu kepada AHY begitu. Dan bahkan negara ini sudah bertumpu dengan masalah korupsi yang terus berjalan, ada dan tidak sedikit pun membuat rakyat marah kesal ini. Zaman sekarang banyak orang mau jalan pintas dan mengorbankan etika. Sangat ajaib memang ya kalau dia ngaku tidak tahu. Makanya ya menjalankan pemerintah pasti dengan asal-asalan. Aneh lagi dia masih menjabat.
Walaupun bukan kader ya, setidaknya saya pernah ikut memenangkan partai ini. Maka dari itu support abis buat melawan kezaliman yang terbuka atas peristiwa ini. Lanjut Demokrat bisa ya. Mas Mol kok jadi merendahkan partai yang mau dia garong sendiri ya. Partai Demokrat bukan ojek meteran ya, bisa dipakai ke segala tujuan asal cocok bayar. Ini tamparan keras begitu, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari kajian berita ya. Tanpa rasa malu, Muldoko terus berupaya kuasai Partai Demokrat ya. Pasca kalah di MA, kini ia ajukan PK. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Meski telah dicaci maki publik dan dituduh sebagai pencuri partai, namun Muldoko tidak pernah mundur. Ia tetap berupaya sekuat tenaga untuk bisa duduk sebagai ketua Partai Demokrat. Meski dalam sejarah hidupnya tidak pernah menjadi kader, apalagi pengurus partai itu. Di mana letak logikanya, bayangkan. Dia belum menjadi anggota, bukan menjadi anggota partai begitu kan, bukan menjadi pengurus, tiba-tiba ingin mengambil Partai Demokrat. Bayangkan begitu, di mana letak logikanya seorang Muldoko yang pernah menjadi seorang jenderal begitu kan ya. Sama dengan apa yang dikatakan Jensen begitu kan ya, belum menjadi angkatan ya, tiba-tiba sudah ingin menjadi kasat. Di mana, bayangkan begitu. Ini perlu dicerna baik-baik begitu kan ya. Kalau ingin bertanding secara akal sehat, buatlah partai baru mereka begitu kan. Gampang kan, selesai urusannya begitu. Tapi tentunya kalau buat partai baru ya, urusannya masih banyak, urusan finansial dan sebagainya begitu. Bahkan Muldoko ingin sekali menjadi ketua Demokrat setelah melihat perkembangan partai itu semakin meningkat sejak 5 tahun belakangan ini di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono. Terbukti setelah kalah di tingkat pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, Muldoko masih saja berupaya mengajukan peninjauan kembali PK atas putusan yang mengalahkan. Bahkan Muldoko seperti sama sekali tidak pernah malu dengan perilaku anehnya itu. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM tegas mengatakan tidak mengakui Muldoko sebagai ketua Partai Demokrat, namun ia tetap melangkah optimis. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua Demokrat yang hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Muldoko itu. Meski demikian, ia tetap siap menghadapi gugatan Muldoko di pengadilan. Bahkan secara resmi hari ini ya, pengurus sah Demokrat telah menyerahkan kontrak memori ke PT UN ya terkait dengan PK Muldoko yang melalui penasihat hukum Hamdan Zulfa. Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontrak memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Posko Perubahan dan Perbaikan ya. Dan bahkan menurutnya Muldoko CS masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang. Bahkan AHY menjelaskan PK yang diajukan Muldoko CS dilakukan di MA untuk menguji keputusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 ya, yang telah diputuskan pada tanggal 29 September 2022. Bahkan alasan KSP Muldoko mengajukan PK lanjut AHY karena Muldoko mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Namun menurutnya bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu menurutnya AHY telah menjadi bukti persidangan DPT UN Jakarta khususnya dalam perkara 150 ya, yang telah diputus tanggal 23 November 2021 lalu. Bahkan ya, pengalaman empirik menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan ya KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat. Dengan demikian, melihat dari kacamata hukum dan akal sehat, tidak ada satupun celah atau jalani bagi KSP Muldoko untuk memenangkan PK ini. Namun AHY juga mengaku khawatir lantaran situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pencaroba ya. Ia kemudian mengungkit kejadian baru-baru ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan agar pemilu di 2024 ditunda. Padahal itu bukan ranahnya. Bayangkan, situasi hukum yang tak menentu yang menurutnya berpotensi ya karena terjadi tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu atau bagian dari elit penguasa Indonesia. MA sebelumnya telah menolak ya kasasi Muldoko melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly atau Ketua Umum Partai Demokrat AHY terkait dengan KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Bahkan Muldoko awalnya menggugat Mahkumham ya, ke Menkumham ya, ke PT UN juga ya. Lalu kemudian PT UN beralasan tidak mempunyai kewenangan dan mengadili perkara yang menyangkut ya internal partai tersebut.
Dan bahkan di sini disebutkan ya ada upaya pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Muldoko di bawah konferensi pers yang digelar oleh AHY pada 1 Februari 2021. Merespon hasil KLB itu Menkumham ya Yasona Lawli mengumumkan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pada akhir Maret 2021. Bahkan Yasona mengatakan hasil survei verifikasi terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC serta tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC. Selain itu, berbagai gugatan upaya hukum dan dilayangkan oleh kubu Muldoko untuk mendapatkan legalitas, namun berulang kali ditolak pengadilan. AHY sendiri keyakinan bahwa sebenarnya misi lain dari Muldoko yang terkesan ngotot mengakui PK terkait masalah Partai Demokrat. Secara hukum, peluang untuk menangkan sebenarnya sangat tipis, namun setidaknya Muldoko berupaya terus mengganggu Partai Demokrat agar upaya pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden tidak berjalan dengan mulus. Ya bisa saja seperti itu begitu. Kalau memang dia ingin punya buat tandingan Partai Demokrat dengan hasil KLB di situ begitu, ya otomatis di DPC, DPW dia kan tidak punya masa, tidak punya kantor begitu kan, kecuali memang orang-orang yang ikut kepada AHY lalu kemudian diambil di situ begitu, bisa saja begitu. Tetapi kalau seperti ini ya di mana letak logikanya? Bayangkan, saya tertawa aja begitu, bukan pengurus partai, bukan anggota partai atau bukan belum menjadi kader partai, tiba-tiba ingin menjadi ketua di situ begitu kan. Sedangkan orang yang sudah pengurus, sudah menjadi kader di situ, menjadi anggota, belum tentu menjadi ketua partai di situ. Ya, ini yang harus kita tertawakan begitu kan. Seorang Muldoko, bayangkan begitu. Tetapi inilah politik kita, bisa saja terjadi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.